Pernah nggak kamu duduk di depan laptop, niatnya awalnya mau produktif, tapi 5 menit kemudian tangan sudah refleks buka HP? Bukan karena kamu bodoh, bukan juga karena kamu malas bawaan lahir. Masalahnya lebih sederhana, energi mental kita bocor kemana-mana. Di zaman sekarang, distraksi itu bukan datang dari satu arah, datangnya rame-rame. Notifikasi, deadline, ekspektasi orang lain, dan perasaan bersalah karena merasa harusnya bisa lebih. Menariknya, di belahan dunia lain, tepatnya di Jepang, orang-orang hidup dengan tekanan yang juga besar. Jam kerja panjang, standar tinggi, tuntunan sosial ketat. Tapi mereka punya satu keunikan. Mereka enggak mengandalkan motivasi. Mereka mengandalkan sistem hidup. Dan kabar baiknya, sistem ini bisa ditiru tanpa harus pindah negara. Hari ini kita akan bahas beberapa prinsip hidup ala Jepang yang diam-diam ampuh melawan rasa malas, kehilangan fokus, dan kebiasaan menunda. Tenang, bukan teori berat, bukan ceramah. Ini hal-hal kecil yang bisa kamu pakai mulai hari ini juga. Orang sering salah paham soal perubahan. Kita terbiasa mikir, kalau mau berubah, harus total. Padahal di Jepang, perubahan besar justru dianggap mencurigakan. Yang dipercaya adalah gerakan kecil tapi konsisten. Di banyak rumah tangga Jepang, anak-anak tidak diminta langsung rapi sempurna. Mereka diminta satu hal dulu, kembalikan satu barang ke tempatnya. Satu, bukan semua. Logikanya sederhana. Kalau targetmu kecil, otak tidak panik. Bayangkan dua skenario. Skenario pertama, kamu harus belajar 2 jam malam ini. Skenario kedua, kamu cukup buka buku dan baca 1 paragraf. Yang mana lebih mungkin kamu mulai? Nah, filosofi Kaizen hidup di situ, mempermudah titik awal. Banyak orang gagal bukan karena tidak kuat jalan jauh, tapi karena tidak pernah melangkah. Kaizen itu bukan soal cepat, tapi soal tidak berhenti. Kalau hari ini kamu cuma sanggup nulis 1 kalimat, tulis 1 kalimat, besok 2, lusa 3. Pelan-pelan, rasa percaya diri tumbuh, dan yang berubah bukan cuma hasil, tapi identitas diri. Kamu mulai melihat diri sendiri sebagai orang yang jalan, bukan orang yang niat doang. Salah satu alasan kita malas adalah karena tugas terasa terlalu besar. Bukan berat secara fisik, tapi berat di kepala. Orang Jepang punya kebiasaan memecah waktu kerja jadi potong-potongan kecil yang jelas. Bukan kerja terus sampai capek, tapi kerja dengan batas yang disepakati. Ketika kamu bilang ke diri sendiri, aku cuma kerja 20 menit, otak langsung mikir, oh cuma segitu, masih aman. Ini bukan soal durasi, ini soal keamanan mental. Selama waktu itu, kamu hadir penuh, enggak loncat-loncat, enggak multitasking. Di Jepang, ada konsep menghargai momen tunggal. Artinya, ketika kamu sedang melakukan satu hal lain tidak eksis. Makan ya makan, bersih-bersih ya bersih-bersih, kerja ya kerja, bukan sambil segalanya. Coba perhatiin, seringkali kita capek bukan karena kerja terlalu keras, tapi karena kerja sambil mikir hal lain. Capek double. Dengan sesi kerja pendek dan fokus, kamu kasih otak 1 tugas, 1 waktu, 1 tanggung jawab. Habis itu, istirahat tanpa rasa bersalah. Di Jepang, bersih-bersih bukan cuma urusan estetika, itu latihan mental. Anak sekolah membersihkan kelas sendiri bukan karena tidak ada petugas, tapi karena mereka diajari satu hal penting. Ruang yang kamu pakai mencerminkan cara kamu menghargai hidupmu. Meja berantakan bikin otak kerja ekstra. Setiap barang yang tidak pada tempatnya itu teriak, minta diperhatikan. Tanpa sadar, fokus kamu terpecah. Makanya, sebelum mulai kerja, orang Jepang sering merapikan dulu area kecil. Bukan seisi rumah, cukup 1 meja, 1 sudut, dan efeknya langsung terasa. Bukan cuma rapi, tapi lega. Coba sekarang bayangkan, kamu duduk di ruangan yang bersih, tanpa tumpukan barang, tanpa kabel kusut. Lebih enak mulai kan? Osoji ngajarin kita bahwa produktivitas itu bukan soal nambah, tapi mengurangi yang mengganggu. Banyak orang salah kaprah soal tujuan hidup. Dikira harus megah, harus mengubah dunia. Padahal di Jepang, alasan hidup bisa sesederhana merawat tanaman,
memasak untuk keluarga, atau menjaga toko kecil tetap buka. Ikigai itu bukan ambisi besar. Ikigai itu alasan kecil yang bikin kamu mau bergerak. Kalau kamu bangun pagi cuma karena alarm, wajar kalau badan protes. Tapi kalau kamu bangun karena ada hal yang ingin kamu lakukan, energinya beda. Ikigai bisa berubah, dan itu tidak masalah. Hari ini ikigaimu belajar skill baru, besok mungkin bantu orang lain, lusa mungkin merawat diri sendiri. Yang penting, kamu tahu, hari ini aku bergerak untuk apa. Orang yang punya ikigai kecil cenderung tidak menunda, bukan karena rajin, tapi karena mereka punya arah. Kita tidak perlu jadi orang Jepang untuk belajar dari cara hidup mereka. Yang kita butuhkan bukan disiplin ekstrim, tapi sistem yang manusiawi. Pilih satu saja dari semua yang kita bahas hari ini. 1. Lakukan pelan, lakukan konsisten, dan lihat bagaimana rasa malas perlahan kehilangan tempat. Sekarang pertanyaannya, semua konsep tadi kelihatannya masuk akal, tapi gimana cara memakainya di kehidupan nyata yang penuh drama ini? Jawabannya sederhana, jangan menunggu mood. Di Jepang, banyak orang bekerja bukan karena lagi pingin, tapi karena jadwal sudah diputuskan sebelumnya. Misalnya begini, kamu tentukan, setiap malam jam 8, kamu duduk di meja selama 20 menit, apapun yang terjadi. Kalau hari itu capek, ya tetap duduk. Kalau cuma sanggup baca satu halaman, tidak apa-apa. Yang penting hadir. Ini bukan soal hasil, ini soal menjaga ritme. Kaizen bekerja di sini. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tidak negosiasi dengan rasa malas. Banyak orang Jepang punya ritual kecil sebelum mulai kerja. Ada yang bikin teh, ada yang membersihkan meja, ada yang menarik napas dalam 3 kali. Ritual ini bukan mistis, ini alat psikologis. Ritual memberi sinyal ke otak, sekarang waktunya fokus. Kalau kamu langsung lompat kerja tanpa transisi, otak masih ke bawah mode santai. Cukup satu kebiasaan kecil, misalnya matikan notifikasi, rapikan satu sudut meja, setel timer, ulangi setiap hari. Lama-lama begitu ritual dimulai, otak otomatis masuk mode kerja. Hal penting lain yang sering dilupakan, orang Jepang tidak menghukum diri berlebihan saat gagal konsisten. Kalau hari ini kelewatan, mereka tidak bilang, "Ah, gue emang pemalas." Mereka bilang, "Oke, besok jalan lagi." Ini penting, karena rasa bersalah berlebihan justru bikin kita makin malas. Bukan memperbaiki, malah menghambat. Produktif itu bukan soal tidak pernah jatuh, tapi cepat bangun tanpa drama. Ikigai membantu di sini, karena saat kamu tahu kenapa kamu jalan, satu hari bolong tidak bikin kamu menyerah. Kalau kamu ambil satu hal dari video ini, ingat ini, malas bukan musuh, tapi sinyal. Sinyal bahwa sistemmu perlu diubah, bukan dirimu yang disalahkan. Mulai kecil, fokus sebentar, rapikan sekitar, punya alasan, dan ulangi.